Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi dengan saya Wiwit di Cerita MW. Kali ini kita lanjutin aja ya ceritanya dari yang Kiai Tunggul Wulung kemarin, kemudian ketemu sama si Radin. Nah, kali ini kita akan menceritakan sosok Radin yang nantinya akan dikenal sebagai Kiai Sadrah. Oke, kita langsung aja. Radin ini lahir di Jepara pada tahun 1835. Menurut jurnal Abdi, Radin ini diasuh atau diangkat menjadi anak oleh seseorang yang beragama Islam dan cukup berkemampuan. Kemudian untuk sekolahnya sendiri, Radin ini disekolahkan di sekolah umum, tapi juga sekolah ini memperdalam ilmu tentang Islam. Kemudian selain memperdalam ilmu tentang Islam, Radin juga mempelajari tentang budaya Jawa. Dia belajar ke seseorang yang bernama Pak Kurmen yang ada di Semarang. Di usia 17 tahun, si Radin ini masuk ke beberapa pondok yang ada di Jawa Timur. Ada di Jombang, ada juga di Ponorogo. Kemudian setelah dia berkelana dari pesantren satu ke pesantren yang lain, dia memiliki nama tambahan yaitu Abbas. Sehingga dia dikenal sebagai Radin Abbas. Kemudian kapan kira-kira sosok Radin Abbas ini mengenal Kristen? Nah, ini diawali dari sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Radin Abbas ini ke sebuah desa yang bernama Mojowarno. Masih ingat kan di cerita Kiai Ibrahim Tunggul Wulung kemarin? Bahwasanya di desa itu ada seorang misionaris Belanda yang bernama Jalesma. Disitulah pertama kali Radin Abbas ini bersinggungan dengan ajaran Kristen. Kemudian dia kembali lagi ke Semarang. Di Semarang dia bertemu dengan misionaris yang bernama Huzu. Nah, Huzu ini dikirim ke Jawa pada tahun 1849 dari Serikat Misionaris Belanda, atau bahasa Belandanya Nederlands Zendeling Genootschap. Agak susah nih ucapinnya. Akhirnya si Radin bergurulah kepada Huzu ini. Setelah dia berguru, dia kembali lagi mengunjungi Pak Kurmen tadi yang ada di Semarang. Nah, melalui Pak Kurmen ini, akhirnya si Radin ini dikenalkan dengan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Kemudian sekarang kita berbicara asal-muasal nama Sadrah. Jadi sahabat, tepat pada tanggal 14 April 1867, Radin Abbas masuk agama Kristen dan berganti namanya menjadi Sadrah. Namun karena dia sempat mondok di beberapa pesantren, dia sudah memiliki pengikut, sehingga dia dikenal dengan nama Kiai Sadrah. Jadi Sadrah ini adalah nama baptisnya. Nama Sadrah ini terilhami dari seseorang yang bernama Sadrah dalam kitab Daniel, yaitu seseorang yang menentang penindasan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar yang ada di Babilonia. Rupanya semangat untuk melakukan penentangan itulah yang sejalan dengan semangatnya Radin. Radin Abbas atau Kiai Sadrah ini mempunyai sebuah pemikiran bahwasanya untuk memeluk agama Kristen tidak perlu menjadi orang Eropa atau Eropa-Eropaan, kira-kira seperti itu. Yang Radin mau atau Kiai Sadrah mau, kita bisa kok menjadi agama Kristen tanpa menghilangkan identitas kejawaan kita. Kemudian bagaimana dengan keluarganya Kiai Sadrah ini? Kiai Sadrah diinfokan memiliki seorang istri yang bernama Raden Roro Tompo.
Ya, dia masih diyakini berasal dari kalangan ningrat dan memiliki nama baptis Deborah. Kiai Sadrah ini tidak memiliki anak, tetapi dia sempat mengangkat seorang anak yang bernama Kiai Yotam Martorjo. Dari Kiai Yotam Martorjo ini lahirlah 3 putra-putri, yaitu Martos Seputo, Maria, dan Mariam. Nah, singkat kata, setelah Kiai Sadrah ini dibaptis, dia langsung menyebarkan ajaran Kristen ini ke seluruh desa-desa yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Agama Kristen yang disebarkan ini dia padukan dengan kebudayaan Jawa. Bagaimana cara dia menyampaikan ajaran Kristen? Yaitu dia melakukan diskusi dan berdebat. Jadi ada sebuah perjanjian ketika lawan bicara yang diajak berdiskusi atau berdebat itu kalah, maka dia harus mengikuti ajaran Kristen yang dibawa oleh Kiai Sadrah. Tapi kalau Kiai Sadrah kalah, maka dia berhak untuk mengikuti agama yang dibawa oleh lawannya. Nah, akibat pendekatan dengan perdebatan dan diskusi, kemudian dia juga menyampaikannya dengan adat istiadat Jawa, kemudian dia juga mendapatkan ilmu-ilmu dari ketika dia di pesantren, itu ternyata berhasil menarik banyak sekali orang-orang untuk beragama Kristen tanpa harus meninggalkan adat istiadatnya sebagai orang Jawa. Kemudian saking tenarnya Kiai Sadrah ini, akhirnya berdirilah komunitas Kristen Sadrah di Karangjasa. Itu letaknya kurang lebih 25 km dari Purworejo. Lembaga ini dikelola seperti sebuah pesantren, gitu ya. Kemudian Sadrah mendapatkan nama belakang baru, yaitu Surapranata, atau bahasa Jawanya Surapronoto, gitu ya. Yang artinya dia yang berani mengatur atau memerintah. Oleh pengikutnya, Kiai Sadrah Surapranoto ini juga dianggap sebagai juru selamat yang dirindukan. Jadi juru selamat dari Pulau Jawa. Nah, karena dia cara menyampaikannya dengan meleburkan ajaran-ajaran Kristen dengan budaya Jawa, maka dia tidak dianggap lagi oleh Serikat Misionaris Belanda. Dia tidak diangkat menjadi pendeta, sehingga dia tidak bisa memimpin sakramen baptisan dan perjamuan kudus bagi jamaatnya sendiri. Oleh karena itu, Kiai Sadrah akhirnya melepaskan diri untuk tidak berhubungan lagi dengan Belanda dan orang Eropa lainnya. Itu terjadi di tahun 1893. Namun demikian, Kiai Sadrah masih tetap memiliki pengikut yang lumayan banyak. Nah, puncak dari konflik antara Zeding atau misionaris Belanda dengan Kiai Sadrah ini, sehingga para Zending ini mengintervensi pemerintah Belanda untuk bisa menangkap Kiai Sadrah. Akhirnya dapat satu momen di tahun 1882, Kiai Sadrah ditangkap dan dipenjara di Kutoarjo selama 21 hari atas dakwaan dia menentang adanya program vaksinasi cacar yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Kemudian untuk masalah pengikut, Kiai Sadrah ini memiliki pengikut yang sangat banyak. Dalam waktu 3 tahun, beliau bisa mengumpulkan pengikutnya sampai di 2.500 orang. Dan selama masa itu juga beliau mendirikan 5 gereja, yaitu di Karangjasa, Banjur, Karangpucung, Kedung Pring, dan Karangjambu. Bangunan gereja yang didirikan di Purworejo itu memiliki arsitek yang unik. Karena ada yang bilang
sangat mirip dengan masjid. Tidak ada tanda salib, melainkan adanya tanda cakra yang ada di atas bangunan gereja tersebut. Di akhir usianya, Kiai Sadrah diyakini telah membaptis sebanyak 20.000 orang. Kemudian beliau menghabiskan masa tuanya di Purworejo. Beliau wafat pada tanggal 14 November 1924 di usia 89 tahun. Dia dimakamkan di Karangjoso, Purworejo. Kira-kira itu cerita saya tentang Kiai Sadrah. Terima kasih sahabat semua sudah menyimak dua kiai yang bukan beragama Islam, melainkan beragama Kristen. Kita ikuti cerita-cerita berikutnya di Cerita MW. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.